sahabat kebiasaan. lama. Oh, sebelumnya saya menyapa ke Mbak Michi ya. Mbak Michi sudah masuk belum ya? Sudah. Mbak Michi, konnichiwa. Ya, Mbak Michi itu luar biasa. Beliau sahabat saya di Jepang. Dan kemarin waktu Mas Reddy menghubungi, memberitahu kalau nanti ada dengan Mbak Michi, Bu, ternyata bukan lain hati, ternyata sama-sama kita sudah sohib lama sekali. Oh, belum muncul ya, nanti kalau muncul. Beliau waktu disertasi saya masih ingat mengangkat tentang Bedoyo Pangkur gaya Surakarta ya. Nah, saya masih ingat beliau mantul ya. Waktu apa? Halo, masih mantul ya? Kok mantul ya? Gak kuat. Tes. Mike gak kuat neng sampean. Auranya terlalu kuat. Ember. Nini tawoke metu. Ini tawoke metu ya. Jadi saya cerita dengan Mbak Michi ya. Waktu itu memang lama banget nggak ketemu, lalu ketemu lagi setelah beliau membuat disertasi Bedoyo Pangkur. Nah, kebetulan pada almarhum Ibu Joko yang mengajarkan Bedoyo itu yang kemudian menjadi narasumber, memang beliau disarankan ketemu saya karena waktu saya masih mahasiswa dulu, saya itu di kelas paling pinter Bedoyo Pangkur ya. Jadi saya sering jadi Batak ya kalau dalam tarian. Ya. Tadi Pak Ari sudah menyampaikan masalah pahlawan karena ini Hari Pahlawan. Kalau saya mengutip dari pidatonya mantan Dubes RI yang ada di Tokyo, Jepang pada tahun 2000, selesai saya mendapat fellowship belajar kesenian Jepang ya, saya belajar drama dan Nihonbuyo, dua gaya tari dari Jepang. Itu Pak Sumadi Brontodiningrat itu menjabat sebagai dubes, berpidato di depan tamu-tamu dan beliau menyampaikan bahwa seniman itu juga pahlawan di dalam bidang seni budaya. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali pahlawan-pahlawan, terutama guru-guru saya almarhum yang beliau sangat konsisten menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Bali, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan hampir di seluruh kepulauan Indonesia itu banyak sekali maestro-maestro dalam seni budaya. Nah, itu yang perlu mendapat perhatian, dan saat ini di era Presiden Jokowi memang support pemerintah terhadap kesenian dan seniman-seniman itu luar biasa. Saya sendiri merasakan hal itu. Jadi kalau menurut orang-orang bijak ya Pak Ari, katanya seni budaya itu merupakan ciri khas sebuah bangsa yang besar. Kalau tidak punya identitas yang diwujudkan dalam seni budayanya, maka bangsa itu bisa hancur, gampang dihancurkan kalau seni budayanya ambiar, kan begitu ya Pak Ari ya. Nah itu, jadi saya memang kecintaan terhadap seni budaya sehingga saya mengabdikan diri saya sebagai seniman tari. Saya berusaha mempelajari kesenian dari banyak daerah di Indonesia dan saya sudah berkesempatan Pak Ari untuk diundang ke kurang lebih 38 negara. Sudah menginjak, terima kasih, sudah 5 benua saya singgahi. Dan semuanya itu saya bersyukur diundang, tidak bayar, tiketnya difasilitasi dan disangoni Pak. Ya, oh ya itu Mbak Michi, halo Mbak Michi. Di sana 2 jam lebih ya, Mbak Michi 2 jam lebih ya. Konnichiwa, genki desu, genki desu ka. Saya bisanya bahasa Jepang cuman itu aja. Oishi ya, enak ya. Arigato, doitashimashite. Oh macam-macam udah hafalin. Mbak Michi ketawa. Aduh kangen saya Mbak Michi, kapan kita ketemu ya? Lama saya nggak diundang ke Jepang karena terakhir ya, tahun 2013 saya ke Jepang lagi karena saya hampir setiap tahun
diundang ke Jepang. Banyak teman-teman sahabat saya di Jepang sana. Ya. Wis rupane sampean wis panas tak tinggal lungguh lho ngono itu. Mas, lah, oh, enggak Pak. Aku wedi dhewe. Ayo Pak Ri. Ora. Wis Sambil olahraga. Ya. Nih, kira-kira itu dari saya, nanti Pak Ri biar ada TikToknya gitu Pak. Biar gayeng. Tadi tembangnya Pak Rianto tadi menceritakan tentang siapa? Saya tanya coba. Ada yang tahu nggak? Itu dari tokoh pewayangan. Sosoknya yang ditembangkan Pak Rianto itu siapa? Dari Ngawonggo. Ada yang Silang tahu nggak? rupanya. Ini menunjukkan bahwa seni kita dalam konteks wayang hilang. Padahal itu kekayaan budaya kita. Iya. Kadang-kadang kita harus malu dengan orang-orang asing ya. Iya. Karena orang asing kalau belajar budaya kita itu serius banget ya Pak Ari. Sampai saya itu kalau diundang ke Amerika, ke New Zealand, ke Jepang sendiri, itu saya sendiri. Karena apa? Karena yang nabuh, yang ngiringi gamelan sak sindenya itu mereka. Dan sangat ahli. Gambyong misalnya tari Solo, gambyong, serimpi dan sebagainya, mereka piawai sekali menabuh ini. Kadang-kadang Mas Didi, jangankan namanya wayang, anak-anak kita basa Jawa kadang-kadang ora iso. Gitu. Nun sewu Kanjeng Ibu ingkang putra badhe bidal sekolah, nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi manggih kamulyan saking ngersane Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, berangkat. Enggak iso wisan. Ma, berangkat, Ma. Kok berangkat itu? Halo. Rombone. Terus begini salamnya. Kemarin saya mau berangkat ke Malang. Anak saya tak pamiti. Halo Pak. Ngajak gontokan malah. Weh lah cah saya iki pancen wis, karena sekarang itu zamannya masuknya pengaruh-pengaruh modernisasi yang nggak bisa disalahkan. Cuman saya pesen ini yang paling penting adalah didikan dari orang tua. Kadang-kadang banyak orang tua yang menyalahkan guru-gurunya. Tidak sepenuhnya salah guru, bapak guru dan ibu guru, ya kan? Karena anak-anak ini nurun sing tua mesti. Di rumah itu kan sehari-hari dengan orang tuanya. Hal sepele kan Pak Ri, misalnya membuang sampah. Coba, saya belajar banyak di Jepang. Kalau orang Jepang khususnya berbicara tentang wayang, dan rumahnya tidak jauh dari fisip, ngarep ku lho mae, kan gitu baca gitu. Tapi sering lupa. Assalamualaikum semuanya. Nah, teman-teman dari seni Kota Malang. Betul. Cuma kadang-kadang begini Mas Didi, orang Indonesia. Jadi kalau nanti ke Jepang itu kan istimewa Jepang ya. Ternyata orang-orang Jepang kadang-kadang juga berpikir enak urip ning Indonesia. Numpak Grab iku iso mudhun ngarep WC. Indonesia itu, ya. Tapi kalau Jepang kan nggak bisa. Ini ngerokok di luar sana seanggen-gen boleh ngerokok ya. Di Jepang kan juga susah tuh. Ya, plus minus. Jadi saya sebagai orang Indonesia kadang-kadang berpikir kalau Indonesia bisa disiplin seperti Jepang, luar biasa. Kira-kira begitu Mas Didi. Iya, tapi tadi memang disampaikan plus minusnya kan. Ya. Ya itu ciri khas Indonesia begitu. Cuman yang baik-baik kan harus kita pelajari dari negara lain. Masalah disiplin dan sebagainya Pak Ari ya. Ya, kurang lebih. Sekarang Mas Didi, pahlawan dunia seni kira-kira dalam perjalanan hidup Mas Didi itu siapa? Dan kira-kira yang menjadi fokus dia sehingga bisa kita katakan sebagai seorang pahlawan itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya,
pahlawan itu yang sudah bisa disebut sebagai maestro itu juga pahlawan. Karena misalnya contohnya kalau kita bicara di Malang ya, almarhum guru saya Mbah Rasimun, itu kan pelestari topeng Malang gaya Gedung Monggo Tumpang sana. Lalu Mbah Karimun. Nah, itu menurut saya pahlawan-pahlawan budaya ya beliau ini yang sampai akhir hayatnya masih melestarikan kesenian-kesenian daerah. Dan saya lihat bukan cuma di Jawa Timur, Pak Ari, guru saya yang di Bali, di Cirebon, di Banyuwangi, di daerah-daerah yang lain, itu masa tuanya itu tidak berkelimpahan harta, tapi mereka tetap berkesenian. Bahkan bisa dikatakan hidupnya di bawah garis kemiskinan, dalam arti di bawah garis yang standar lah, pasti sangat kekurangan. Makanya waktu zaman dulu sanggar saya sering mengundang maestro dari banyak daerah. Lalu saya membuat penyelenggaraan workshop, itu tujuan saya untuk menghargai mereka. Kalau tidak ada mereka, tidak ada muncul seniman-seniman muda yang sekarang eksis secara internasional. Banyak sekali kan, yaitu yang dilahirkan oleh almarhum maestro yang ya pahlawan itu. Tapi beliau malah waktu itu belum mendapat gelar maestro, sudah meninggal. Ironisnya di sini. Tadi Mbah Resmun ya. Mbah Resmun. Kira-kira yang disebut pahlawan, Mbah Resmun apa istrinya? Roto angel. Nah ini karena ini guyon ya. Guyon pahlawan itu dari kata pahlawan. Yang ngomong papa lawan itu kira-kira siapa? Istrinya. Pemerintah pada anaknya lho. Ya anak iso dari pahlawan ya. Ya intinya mereka yang punya ide besar dan konsisten untuk menjalankan profesinya. Betul. Mas Didi juga pahlawan ya. Saya yakin tidak ada tari yang disebut dengan tari dua muka. Dwi muka ya. Ya luar biasa. Iya. Dan berikutnya nanti dipersilakan saudara-saudara untuk dialog dengan beliaunya sekitar profesi beliaunya. Begitu ya. Mbak Mici ya. Saman. Mbak Mici. Ya. Ya. Mbak Mici silakan silakan menyampaikan sesuatu Mbak Mici. Menyampaikan sesuatu Mbak Mici. Doso. Mungkin Mbak Mici bisa menceritakan kalau di Jepang bagaimana, karena di Jepang saya lihat banyak juga shinsei yang ahli. Apakah juga disebut sebagai pahlawan dalam seni budaya kalau tradisi di Jepang, Mbak Mici? Ya, ini. Ya karena tiba-tiba ditanya saya agak ya, bisa dongkar? Bisa dongkar? Suaranya putus? Suaranya bagaimana? Kita bisa melihat. Suaranya bisa dongkar? Bisa. Oh bisa, oh ya, tadi mati, suaranya mati. Oh ya, jadi tadi kadang-kadang tidak terdengar ya. Pertanyaannya? Bagaimana tradisi di Jepang? Ini mohon lagi pertanyaannya. Ya. Kalau di Jepang, apakah seorang maestro tari yang pahlawan seni budaya? Maaf, sebelum bertanya itu apa ya? Tidak terdengar. Mungkin perlu diketik juga Mbak. Teksnya. Oh iya. Apakah kalau di Jepang, ya? Seorang maestro tari bisa juga disebut dengan pahlawan dalam seni budaya? Ya.
Ya, itu juga itu ya mungkin tidak sadar sebagai pahlawan, tapi di Jepang ada apa ya? Misalnya tanggal 3 November, setiap tahun tanggal 3 November itu beberapa maestro, bukan tidak hanya tari, itu di anugerah itu untuk yang apa warisan tak benda itu sebagai warisan yang tidak benda. Mungkin Mbak Mici bisa menceritakan tentang Ningen Kokuho. Ya, itu maaf ya ada itu ombaknya, Ya, suaranya. Mbak Mici bisa cerita tentang Ningen Kokuho. Oh iya, benar. Itu Ningen Kokuho. Itu Ningen disebut Ningen Kokuho. Kokuho. Iya. Jadi apa ya? Mungkin rasa parah, bukan rasa parah, tapi mereka sebagai ya itu Kokuho ya. Ini ya seperti pusaka ya, yang warisan tak benda itu. Jadi putus lagi. Bisa dengar saya? Bisa. Oh iya ya. Oh ya. Headphone. Oh ya. Kalau kalau Ningen Kokuho itu Bagaimana kira-kira ini? ya, itu tokoh-tokoh yang luar biasa di bidang itu yang punya teknik khusus atau kemampuan khususnya yang khusus itu dianugerahi negara. Itu setiap tahun. Hanya di satu bidang satu orang sebagai warisan yang tidak benda ya. Artinya Ya, gimana Mas Didi enaknya? Dari Jepang ini apa diminta untuk menulis, nanti kita umumkan ya. Ya. Gimana? Bisa. Ini Ya, kebetulan gimana? Gitu ya. ada tamu kita juga Ibu dari Jepang. Halo. Ya kalau gitu beliau disuruh mewakili di sini. Gitu. Kan gitu saja. Iya. Boleh ya. 1-2 menit lah ya setelah. Nah ini rupa-rupanya hubungan kita juga tidak lancar. Mas Didi nanti untuk minta deskripsi sedikit tentang pahlawan, nanti kita bacakan. Boleh. Jadi mungkin ditulis ke Mbak Mici-nya deskripsi tentang pahlawan dalam bidang budaya. Nah, kebetulan ini ada tamu dari Jepang. Excuse me, what's your name please? Oh, Yamamoto-san. Doso. Daijoubu. You just talk a little bit about Ningen Kokuho. You know little bit about Ningen Kokuho. No, in English is okay. Atau komunikasi dengan beliaunya kalau memang dia masih on sini. So what should I speak? You just explain to them what about Ningen Kokuho. In English? Yes, in English, please. I'm sorry, I cannot speak Bahasa Indonesia, so can I speak in English? And Ningen Kokuho means national treasure.
in culture and heritage. And the top of the culture and performance is Ningen Kokoho. And we perform this award in November the 3rd from Unpera. Yes. Thank you. You're welcome. Thank you. Ya. Mbak Michi, Ya. kebetulan ini ada ibu dari Jepang Oh ya. menjelaskan sedikit Terima tentang kasih bahasa sekali. Inggris tentang Ningen Kokuhu. Nanti Mbak Michi Ya. tolong melengkapi ya. Mbak Michi melengkapi biar kita bacakan ya. Terima kasih. Jadi mungkin saya menjelaskan dalam bahasa Indonesia, kalau di Jepang itu ada upacara Ningen Kokuhu itu treasure-nya negara. Jadi human treasure of country, spesial di bidang budaya. Jadi banyak senior-senior atau maestro tari di sana yang mendapatkan gelar Ningen Kokuhu. Tapi kalau sudah mendapat gelar Ningen Kokuhu itu gelar kehormatan, ada upacaranya oleh pemerintah dan mereka mendapat support yang spesial dari pemerintah. Nah, Indonesia belum sampai ke ranah itu. Mungkin itu saya sudah beberapa kali menyampaikan ke pemerintah, suatu saat nanti pasti Indonesia juga akan. Mungkin karena Indonesia terlalu banyak senimannya ya Pak ya. Ya, karena negara kita kan gede banget dan variasinya itu banyak sekali. Karena kalau dibandingkan di Jepang itu mungkin variasi keseniannya lebih banyak di Indonesia mungkin ya. Ya, jadi untuk yang dari Jepang disuruh nulis ya, segera dikirim ke WA-nya Mas Didi, mungkin ya nanti kita umumkan bagaimana pendapat beliau berkenaan dengan pahlawan dalam dengan seni pahlawan. budaya. Ya. Iya. Nanti Mbak Michi biar menjelaskan. Udah di chat Mbak. Sudah ya. Minta tolong ditulis. Sudah dibalas. Sekarang Oh ada PPT-nya. Oh nggih. Lah kalau mau ditunjukkan silakan. Mbak Michi kalau PowerPoint-nya mau di di sharing Itu. di screen share. ya, Silakan. sebentar. Oh, tapi nggak bisa share ya. Ini, tolong izin host. Bagaimana? Oh, sebentar. Host sudah bisa? Oh ya. Gak bisa screen share. Ya, ini belum ada izin dari host. Coba host, bisa? Sebentar. Atau mungkin sambil menunggu beliau siap, Pak Yusri bisa menyampaikan sesuatu. Iya. Ya. Pak Yusri. Monggo, Pak Yusri. Kita bertiga. Pak Yusri ini banyak pengalaman di bidang tulis menulis sejak beliaunya ada di Jerman ya pada waktu itu. Monggo, Pak Yusri. Monggo. Kalau yang dari Jepang mau tidak mau kita pernah selintas ya, bangsa Jepang datang ke negara kita ya, kalau dilihat dari sisi positifnya Indonesia sekarang yang semacam ini karena dulu juga pernah bergaul dengan orang-orang Jepang ya. Dan sekarang alhamdulillah Jepang bersama dengan kita menjadi sahabat ya, minimal untuk di Asia ini. Saya persilakan Pak Yusri. Puisi mana ya oleh. Matur nuwun Pak Rianto, saya terus terang sungkan karena beliau ini guru saya, jadi saya menambahkan beberapa hal yang singkat saja. Saya ingin bertanya terutama kepada para mahasiswa. Pahlawan kalian itu sebenarnya siapa?
siapa yang kalian anggap sebagai pahlawan? Tolong, Mbak. Pahlawan bagi Anda siapa? Siapa pahlawan? Ya. Ibu. Ibu. Gagal ngomong ya. Yang laki-laki di belakang? Jangan jawab bapak loh ya. Pahlawan bagi Anda siapa, Mas? Yang pakai kaos hitam. Siapa? Bapak. Bapak Pak Rianto. Jadi Pak Rianto, saya juga Bapak, Pak Didi. Saya ingin menyitir salah satu bagian puisinya D. Zawawi Imron, penyair dari Madura. Ya. Pak Rianto pernah ketemu beliau. Sahabat kita, ya silakan. Sahabat beliau. Baris yang ditulis oleh penyair D. Zawawi Imron bunyinya kurang lebih begini. Yang berjudul Ibu ya puisinya. Kalau aku ujian dan ditanya pahlawan, namamu Ibu yang akan aku sebut dulu. Jadi ibu. Karena ibu ini memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan kita bersama. Dan tadi saya melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Didik Ninik Towok tadi. Ada nama guru, ada nama orang tua. Jadi kalau orang tua itu bisa ibu, bisa bapak yang tadi Mas sebutkan. Saya sangat setuju. Jadi pahlawan selalu memberi inspirasi dan selalu membangkitkan semangat termasuk kepada generasi anak-anak bangsa ini. Dan melanjutkan apa yang disampaikan Pak Rianto terkait dengan perjuangan bangsa ini. Tadi saya sudah juga sampaikan bahwa pahlawan Indonesia, seniman, sastrawan, dan ada nama besar yang disebut oleh Kirianto tadi, Soekarno. Ada pahlawan-pahlawan lain yang menurut saya itu bisa membuat bangsa Indonesia bisa maju sampai hari ini. Dan tentu salah satunya adalah, kalau saya boleh berpendapat, Pak Rianto adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Adalah seperti Pak Rianto, seperti para dosen, para guru. Kalau ada mahasiswa sastra Jepang ya Fitri Sensei ya. Itu adalah pahlawan yang bisa meningkatkan pengetahuan dan peradaban masyarakat. Pak Ari. Begitu pendapat saya. Kalau saya misalnya diminta menyebutkan nama-nama sastrawan yang sangat menginspirasi dalam kehidupan ini, dari Indonesia ada banyak sekali. Ada sastrawan-sastrawan yang juga sudah pergi ke mancanegara, ada yang tinggal di desa seperti Zawawi Imron, seperti Ahmad Tohari, yang sudah melancong ke luar negeri seperti Buya Hamka, ada juga W.S. Rendra, dan para sastrawan lainnya, yang mereka adalah bagian dari seniman budayawan Mas Didi Ninik Towok dan Pak Rianto. Begitu tambahan singkat dari pahlawan, ya. saya. Ya. Tadi Pak Yusri yang menarik tentang ibu ya. Ibu tadi itu kalau dalam budaya Jawa ada begini. Do biung ban biung. Ya, ibu itu biung. Bi itu artinya bersama-sama, hyun itu Tuhan. Jadi ibu kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Waya hopo iki, kalau bertanya segala sesuatu berakhir pada bertanyalah pada ibu. Ibu saya itu buta huruf. Dari desa di Banyuwangi di tepi perkebunan. Ya. Saya sekolah dulu, cita-cita ibu saya hanya kepingin anaknya bisa membaca. Hanya itu. Wah, ini saya mau menangis ya. Ibu saya pada waktu itu hanya itu cita-citanya. Ya. Tapi setiap ada masalah saya telepon dengan ibu saya terus ya. Sampai meninggalnya alhamdulillah ada di sebelah saya. Ya, pada waktu dia meninggal kira-kira menjelang subuh Pak Jaki, ibu saya baru-baru 100 harinya. Saya tidur di sebelahnya, dia nazah, saya tuntun, setelah itu dia meninggal karena akan menjelang subuh. Saya biarkan ibu saya meninggal. Saya tidur bersama ibu saya yang sudah meninggal. Setelah subuh selesai baru saya
saya bangunkan ya keluarga saya, nangis, nggak apa-apa nangis, tapi kan setelah sholat subuh ya. Itulah saya sepakat bahwa ibu itu yang menjadikan kita. Saya yakin kalian yang tidak bakti pada ibu pasti sengsara hidupnya, pasti. Dalam pemahaman saya ya, ibu itu tempat doa kita. Maka dalam budaya Jawa ibu itu tempatnya di belakang. Kalau sepak bola ibu itu kiper, tahu kiper ya, penjaga gawang di belakang. Menang kalahnya persepak bolaan tergantung kiper, sehebat apapun penyerang itu. Kalau golnya kemasukan namanya kalah. Dan ibu kiper itu boleh tendangan penalti, boleh giring bola ya, selama penyerang bapak tadi lemah, membantu orang tua. Ya, kalau sudah berbicara ibu rasanya tidak ada habisnya ya, Mas Didi juga ini ya. Bapak saya juga demikian ya, bapak saya karena orang desa ya. Saya dulu cita-cita hanya BA. Karena kepala sekolah saya SMP itu BA, tohirin BA, luar biasa. Saya hanya kepingin itu. Ibu saya kepingin saya membaca, saya hanya kepingin tohirin BA. Sehingga kalau sampai sekarang bisa semacam ini bonus luar biasa dari Tuhan. Ya, hal-hal semacam inilah yang saya katakan orang tua kita adalah pahlawan kita. Monggo diteruskan. Ayo, tanya jawab, silakan tanya jawab. Di dunia seni, Mas Didi sudah tadi diceritakan sekian banyak. Ini anunya ya, PP-nya ya. Ya. PowerPoint-nya Mbak Mici ya. Ya. Monggo kita melihat bersama-sama. Monggo Mbak Mici, doso. Oh iya, bisa dengar? Nggak bisa ya? Bisa. Bisa dengar? Masih sebentar ya. Ini, jadi ini sudah bisa lihat ya. Ini saya siapkan materi untuk karier saya di bidang seni. Apakah bisa dengar? Bisa ya, oh ya, terima Bisa, kasih. Ini PowerPoint ya. Ini karena topik yang saya diberikan itu agak lain dengan topik yang sekarang ya. Jadi, ya ini saya cuma bicara tentang karier saya di mengapa saya belajar tari, gamelan dan sebagainya dan membuat kegiatan-kegiatan sekarang itu. Saya ini mulai gamelan pada waktu mahasiswa di Osaka University ya. Itu sanggar di Osaka ini kebetulan bisa gamelan tradisi dan kontemporer. Itu di Jepang waktu itu di daerah Tokyo belum ada sanggar gamelan yang bisa kontemporer. Mereka lebih klasik gitu. Itu jadi karena saya bisa buka mata ya ke dunia yang lebih luas itu. Terus saya ke Indonesia sebelum tamat universitas, saya mau keliling Indonesia ke Solo, Bali, dan Jogja. Kebetulan saya bisa menyaksikan upacara Jemunagan di Keraton Solo. Itu ya saya dari situlah saya yang lebih tertarik pada dunia seni tadi. Dunia ya kebudayaan Jawa ya. Karena kalau saya tidak menyaksikan ini, saya mungkin sekarang saya hanya bekerja, tidak belajar gamelan lebih lanjut, tidak belajar tari ya. Terus ini Pak Didi masih ingat? Oh ya, itu saya tampil. Ya, mungkin sekitar tahun 92 atau 93 ya, di Osaka.
Itu saya tampil tari Dwi Muka ya. Ya, Itu di Osaka ya. ini di Osaka, di Toyonaka Pak. Ini masih muda ya. Ini kita kenal, yang saya ketemu sama Bapak yang pertama kali waktu itu. Itu waktu itu masih saya apa ya? Ini juga bukan mata saya. Ini saya melihat karya kontemporer yang itu, yang pertama kali itu. Terus mungkin Dwi Muko itu mungkin masih versi pertama ya kalau waktu itu. Jadi apa ya, konsepnya itu sangat modern tapi dalam itu. Saya tertarik. Wah, saya juga ingin mau membuat karya itu. Sudah sejak itu saya sudah ada tujuannya. Itu sangat tertarik itu. Kalau ini yang paling ini terakhir ya, tahun 2013 di Osaka, Bapak. Iya, itu di Osaka. Ya, selain itu masih ada foto-fotonya, tapi ya itu saja ya. Ini saya belajar di Solo 2 kali. Yang pertama tahun 96 sampai 98. Masa masih zaman Pak Harto. Dan yang kedua tahun 2000 sampai 2003 itu. Jadi sebenarnya sebelum itu saya sudah datang ke Indonesia, misalnya 1 bulan atau 2 bulan untuk belajar. Tapi saya mau belajar secara intensif. Saya masuk STC Solo itu. Belajar tari putri, tari putra, putra halus, karawitan, koreografi juga. Terus di sini ya saya kenal banyak teman-teman atau guru-guru, itu sangat menarik. Ini jadi, ini yang paling kiri itu guru saya, Bu Joko Saharjo, yang guru Pak Didik juga. Ya ini Bu Joko yang Bu paling. Joko, saya dan 2 dosen tari, dosen dari ISI Solo. Jadi ini waktu saya mulai apa ya, pada tahun akhir tahun 90-an itu masih di SDC itu banyak orang yang tidak apa ya, tidak mengerti saya ya. Saya suka serimpi betul yang versi panjang itu, yang belum dipadatkan, belum disingkatkan itu. Tapi waktu itu masih apa ya, belum ada yang minat itu. Tapi sudah tahun 2000, dosen-dosen juga ikut latihan apa sama saya itu. Saya belajar tari serimpi bedoyo yang panjang sama Becoko, tapi dosen-dosen juga mulai masuk. Di Keraton Solo juga saya belajar, ikut latihan rutin, dan kalau ada upacara saya juga masuk untuk riset itu. Ini tahun 2003, ini saya ikut karya Mas Joko Tutuko, anaknya Bu Joko, untuk dapat S2 itu. Ini dalam itu apa ya, saya juga sebagai penari ikut, terus kenal sama beberapa tokoh dari Jakarta, ya muridnya Pak Munggung Kisowo, yang Bu Joko itu mantunya Pak Munggung Kisowo. Terus ya saya waktu itu baru sadar sejarahnya dan silsilah apa atau keturunannya seniman-seniman itu, saya tertarik juga. Terus saya lebih apa ya, sejak itu saya lebih cari identitas saya juga. Setelah itu saya datanya tahun 2006 sama tahun 2011. Ini lenggang visa DP. Itu
Dan itu karena saya paling suka serimpi dan bodoyo yang panjang. Saya mau mementaskannya dalam versi utuh itu. Jadi dengan hibah dari LIPI dan sebagainya, saya ini bikin pentas dan bikin rekaman. Ini serimpi semua yang panjang di SMK di Solo. Terus ini beberapa angkor yang tadi disebut Pak Didi, ini kan kita mau berdaya. Yang lainnya dosen-dosen isi Solo, banyaknya dari isi Solo. Dan saya, ya ini dengan penari dari Jakarta. Ini syuting yang dokumentasi serimpi yang panjang di Jakarta. Terus pernah menari di kapal pesiar juga. Ini serimpi sekali yang panjang juga. Ini masih apa ya? Ini pakai lighting dan sebenarnya pakai narasi juga. Ini supaya penonton bisa menggerutinya. Ini pentas serimpi Anggrek Mundo yang panjang. Ini juga yang panjang di Kuil Jinja di Simane. Ini dengan rombongan dari isi Solo. Ini tahun lalu ini pentas serimpi rombong yang panjang di ini panggung no. Ini saya sebenarnya mau gabung itu jiwa seni tradisi Indonesia dan jiwa seni tradisi Jepang itu. Ini saya suka ruang panggung no karena agak mirip dengan ruang pendopo itu. Jadi tapi saya tidak hanya pakai ruang tradisi yang biasa, tapi saya mau pakai tata lighting. Ini kalau di panggung no itu tidak biasa itu. Jadi ini 4 tahun lalu sudah ada kesempatan untuk menari di panggung no itu. Jadi saya sebenarnya bawa rombongan no ke Indonesia juga. Ini tahun 2007. Waktu itu saya memberi pentas no di Solo, Jakarta, dan di Osaka. Dan waktu itu ini Pak Didi. Ini Pak Didi juga sangat ada perhatiannya. Jadi waktu itu ini kita jadi belum pakai masih pakai kimono biasa ya untuk persiapan. Pak Didi wawancarai mereka itu. Ya. Ini kalau saya sendiri, ini sebenarnya di lapangan, di sebenarnya tempat makamnya. Ini materinya sering Anggrek Mundo, tapi saya naik sendiri. Jadi dengan konteks yang lain. Ini kalau karya saya sendiri. Asmoro ering-ering Goding Pak Marto Panggrabe. Ini Onyo, musiknya, penata musiknya Pak Dede Wahidi dari Solo. Ini aslinya duet, dari duet ini. Ini kolaborasi dengan Kyogen. Kyogen itu sebenarnya adegan yang agak lucu di antara pentas no itu. Jadi yang anak duduk itu mereka anaknya belajar Kyogen. Mereka jadi kita bikin lakon sendiri. Jadi terus bentuknya cara sajanya seperti pentas no itu. Menggarap. Kalau ini agak kontemporer. Tapi saya tetap pakai kain sambaran. Ini kolaborasi dengan Kagura. Jadi Kagura itu kesenian rakyat dari Shimane. Ini adegan latihan. Jadi waktu itu ya tokoh-tokoh itu dari Indonesia itu saya, Mas Bambang Busuru yang almarhum sama Mas Fajar.
Tapi yang dari uratnya naga itu dari semua mereka dari daerah itu. Kalau ini karya saya sendiri, itu jadi saya basicnya serimpi betul yang panjang. Saya mau apa ya, belajar semua materi yang masih ada, yang dari Bu Joko itu. Di Solo ada 12 materi yang utuh itu. Dan saya mau pentas ulang, tujuan saya itu mau pentas ulang, tapi selain itu saya mau buat karya juga yang sesuai dengan apa ya, dengan jiwa saya ya, atau di lingkungan saya itu. Tapi saya tetap suka pakai toto, atau tetap suka pakai kain sambaran itu. Jadi ya kira-kira kegiatan saya ini mungkin lebih baik ditanya itu. Bagaimana Pak Titik dan Iya, bisa dengar? bisa. Mbak Mici, nanti saya boleh minta kopi PowerPoint-nya? Bisa dengarkan saya? Bisa. Bisa terdengar. Oh ya, 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 kira-kira kegiatan saya seperti itu. Iya. Jadi ya kalau semulanya ya saya memang tidak tahu apa-apa ya itu, tapi karena ada guru Tumang yang apa ya bikin karya baru, saya pingin juga ya jadi saya apa ya gambarnya ya sebentar. Jadi ya itu ya kesimpulannya agak sulit ya, bagaimana ya ini. Jadi dari gamelan apa saya Sampun, sekarang oh ya apakah sudah Mbak Mici? ya bagaimana, mungkin lebih baik ditanya ya. Ini kira-kira mengerti Pak? Halo? Ya, jadi apa ya? Itu kalau saya melihat Indonesia ya, waktu saya masih ke Indonesia pada tahun 90-an akhir, jadi seleranya teman-teman itu agak lain. Waktu itu saya dianggap aneh ya kalau karena saya suka serimpi bedoyo yang panjang. Itu tapi 20 tahun kemudian saya merasa banyak-banyak yang muda itu lebih suka itu karya-karya yang tradisi lagi. Mungkin menemukan yang apa ya nilai yang baru itu ya di dalam tradisinya. Karena saya merasa sekarang ada lebih banyak pentas tradisi itu. Misalnya serimpi bedoyo itu ada lebih banyak karya juga. Tapi selain itu memang saya lebih suka dari dulu saya berusaha untuk mementaskan secara utuh itu. Selain itu saya suka yang kontemporer juga. Ada banyak teman-teman yang coba ya dari muka karya Pak Dede juga itu menjadi salah satu apa ya contoh bagi saya ya.
itu sudah lepas dari tema tradisi, tapi lebih manusiawi, lebih universal. Itu tertarik juga. Jadi apa ya? Jadi saya ya cari anu, masih Mbak melihat. Mici, Ya, waktunya sudah habis. Terima kasih sekali oh ya, karena sudah terima hampir kasih. maghrib ini. Nggih. Terima kasih paparannya Mbak Mici. Arigato Ya, gozaimashita. sama-sama Pak. Matur nuwun Mbak Mici. Ya, sama-sama. Terima kasih. Nanti jangan lupa dikirim PowerPoint-nya, nggih. Oke, Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, Mbak Mici ke Indonesia atau saya ke Jepang, kita ketemu lagi ya. Nanti kita makan ya. yang oishi. Oishi yang enak-enak maksudnya ya. Nggih. Matur nuwun Mbak Mici. Ya, Itu sama-sama. tadi paparan dari Mbak Mici bagaimana sebagai seorang Jepang dia sangat mendalami budaya khususnya Jawa ya. Dan beliau belajar tidak tanggung-tanggung karena dengan maestro-maestro. Tadi sudah ditunjukkan lewat PowerPoint-nya bagaimana beliau menghadiri jumenengan dan sebagainya itu ya. Jadi kalau melihat begini kadang-kadang saya malu hati juga. Orang luar mempelajari budaya kita sangat-sangat beyond ya, dalam ya. Not only the skin but beyond and it's very special. Ya, jadinya kita perlu juga meniru etos mereka bagaimana mempelajari salah satu budaya. Apalagi kita yang memiliki, jangan sampai kita nggak tahu ya, malah kehilangan ya Pak Ari ya. Ya monggo Pak Ari, silakan. Ya, prinsipnya tari adalah gerak tubuh ya, bahasa-bahasa ekspresif yang tentu kita melihat tari tadi itu kita paham bahwa itu ada gambar semacam itu. Saya yakin belum paham makna dari gambar itu apa. Ini nanti pada sesi berikutnya ya. Kita akan berbicara tafsir tentang gerak tari, kostumnya dan lain sebagainya. Karena apabila kita itu mau mempelajari mengerti tentang otak siapa yang membuat tari, tentu kita harus mentafsir dasarnya referensi yang banyak dan pengalaman kita. Tadi itu kita tunjukkan dari awal ke depan kita bertanya kepada Mas Didi, kenapa Mas Didi harus yang semacam itu. Sekarang saya buka, ada pertanyaan, ada yang bertanya mungkin ya berkaitan dengan ini. Tadi Pak Yusri dan Mas Didi, kalau mungkin ada yang dipertanyakan. Karena di Jawa itu tari macam-macam. Tadi ada tari tentang apa? Tari yang di keraton tadi ya. Jadi di keraton itu ada satu tari Bedoyo Ketawang. Tari itu pasti orangnya ganjil. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus ganjil? Ternyata dalam keyakinan Jawa diantaranya yang menggenapi adalah Kanjeng Roro Kidul, Ratu Roro Kidul ya. Makanya kalau ada sultan naik kereta kencana itu keliling kerajaan sendirian ya, bukan dengan permaisuri. Konon di dalam mistisnya Jawa dia itu sedang duduk bersama-sama dengan Ratu Kidul. Nah, ini Mas Didi yang paham tentang Ratu Kidul itu ya, karena Mas Didi saya melihat dulu pernah diajak masuk ke kerajaan Ratu Kidul ya. Gitu. Ini Mas Didi. Pak Ari itu bisa aja. Kalau kita bicara tentang Ratu Kidul kan salah satunya tentang Bedoyo ya. Karena Bedoyo yang ritual itu Bedoyo Ketawang tadi ya. Bedoyo Ketawang kalau Solo, kalau Jogja Bedoyo Semang. Nah itu sangat spesial sekali, ada patroan-patroan atau ada pakem-pakem yang tidak boleh dilanggar. Prinsipnya dunia seni itu adalah banyak sekali berbicara mistis ya. Berbicara mistis, mistis itu perlu untuk kita ilmiahkan. Karena keilmuan itu dari mistis menuju ontologis ya, dari ilhamiah menuju ilmiah. Nah, kita, Mas Didi, Mas Yusri dan sebagainya tadi itu berusaha untuk yang mistis ditarik menjadi ontologis. Bagaimana tadi ada batu ya, batu kura-kura tadi, kan ada batu kura-kura ya. Mas Didi bilang sama saya, Pak Ri, itu dulu saya di situ, tapi sekarang nggak boleh ya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ada mistisnya. Ya,
mistisnya. Nah, selama ini tentu mistisnya apa? Ya. Di Pulau Jawa itu hebatnya, Jawa khususnya hebatnya karena masih banyak keilmuan yang sifatnya mistis tersimpan. Sehingga di sini pusatnya ilmu pengetahuan ilmiah yang belum diilmiahkan. Ya, makanya Toto Kromo di Jawa itu sangat banyak. Ya. Nah, di tempat-tempat yang lain juga yang semacam itu ya. Cuman kita ini kita akan berhadapan dengan satu zaman gilang gemilang nanti, ya, katanya begitu Pak Jeki ya, kata orang Jawa. Jangan khawatir dengan Nusantara, karena akan datang namanya Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Nah, jadi nanti wahyu-wahyu dari Tuhan itu akan diturunkan ke Nusantara dalam bentuk ilmiah. Sekarang masih dalam bentuk ilhamiah. Nah, di antara turun melalui Mas Didi dalam konteks seni tarinya, Mas Yusri dalam konteks puisinya. Saya bagian mengantarkan. Beliau dalam konteks perdukunannya. Itu ada mungkin yang dipertanyakan. Tanyakan pada Mas Didi, pada Pak Yusri sesuatu yang aneh-aneh. Apakah beliau punya pengalaman bahwa pada waktu nari ternyata ngamuk, mungkin gitu ya, atau pada waktu nari ternyata semaput gitu ya. Punya pengalaman enggak Mas Didi? Nari tiba-tiba jatuh gitu, ada enggak? Iya, itu memang kalau kita bicara mistis itu kadang-kadang tidak bisa dilogikakan ya Pak ya. Itu yang kemarin saya cerita terakhir saya menari di situs Calon Arang yang ada di Kediri. Dan itu memang sulit untuk dilogikakan karena begitu saya menari kemudian tiba-tiba saya nggak bisa menguasai karena ada energi yang mendorong saya. Padahal dalam keadaan sehari-hari saya selalu hati-hati gerakan di sini karena saya setahun yang lalu bulan September saya operasi ini Pak batu empedu. Jadi masih bekas operasi masih ada. Jadi kalau saya gerak harus hati-hati. Tapi waktu saya menari itu di Calon tiba-tiba saya bisa melihat yang di luar kontrol saya dan saya tidak merasakan sakit. Tapi bisa begitu kemudian saya sadar, saya harus berhenti takut sendiri gitu kan. Begitu berhenti tiba-tiba didorong, nggak tahu ada tenaga dorong saya ngeblak-blak gitu. Tapi kalau juru kunci yang yang dorong perempuan apa laki-laki? Yang dorong perempuan apa laki-laki? Enggak tahu. Enggak tahu ya, enggak tahu. Artinya dunia seni semacam itu ya. Biasa. Apalagi di Jawa pernah dengar tentang jaranan ya, jaran kepang ya, yang makan beling dan sebagainya itu ya. Itu kan sesuatu yang di luar kontrol kita. Artinya bahwa subjek itu dipengaruhi 100% oleh objek yang bersifat kegaifan. Ya. Ini pernah kita pentaskan di Brawijaya. Oke, ada lagi? Mungkin Mas Didi sedikit bercerita bagaimana gerak tari. Ya. Sejarahnya tentang Dwi Muko itu seperti apa? Kalau proses Dwi Muka itu memang tadi sudah disampaikan ya dari tahun 80. Awal saya menekuni Dwi Muka itu 80-an sekian, 87 sekian itu. Dan saya membuat kostum yang sekarang saya museumkan, dalam arti saya simpan sebagai koleksi itu buatan tahun 87. Itu memang saya berlatihnya pakai 2 cermin. Dan ide itu kalau ditanyakan datang dari mana, susah jawabnya itu. Mungkin dikatakan dari wahyu atau apa enggak sebagainya ya, kadang-kadang istilahnya kan macam-macam. Tapi tiba-tiba saya kepingin membuat gerakan yang itu. Dan sebelumnya saya belum pernah lihat ada tarian yang ada 2 muka begitu. Tapi kemudian setelah saya membuat itu, tiba-tiba saya pernah melihat ternyata ada tarian yang mirip di Korea. Lalu setahu saya cuma di Korea kalau nggak salah. India ada nggak ya, saya lupa. Pakai. Tapi beda konsep dan beda gerakannya karena tradisinya berbeda. Nah kalau saya membuat tari Dwi Muka itu sebenarnya menceritakan tentang dualisme dalam sosok manusia. Bahwa manusia itu punya sisi baik, sisi yang jahat, tinggal mana yang dominan, punya maskulin dan feminin. Ya. Itu saya mengutip tentang gender itu di budaya Bugis di Makassar sana. Bahwa di Bugis itu gender ada 5. Laki-laki perempuan, laki-laki yang feminin, perempuan yang maskulin, lalu yang kelima itu pendeta, waria sakti yang dipanggil sebagai bisu, BISSU. Nah ini kan tingkatnya sudah siaman, dari siaman itu sudah tidak memerlukan gender lagi ya. Kalau kita aja yang kadang-kadang terus
mengkaitkan seni tradisi cross gender yang tadi saya singgung, bahwa kalau tradisi cross gender itu memang sudah ada dari zaman dulu, tapi kemudian saat ini kebanyakan mereka mengkaitkan dengan LGBT. Sebenarnya itu beda sangat, karena LGBT itu kan butuh pengakuan, ya demo itu kan budaya dari barat. Sementara kalau tradisi yang lintas gender itu di Nusantara ini sudah ada dari zaman dulu dan tidak pernah ada yang protes. Protes itu muncul baru mungkin tahun 90 atau 2000-an ya, mendekati tahun 2000-an itu, dan itu protesnya kan munculnya LGBT itu, lalu disamakan, ya, disamaratakan. Itu kita harus banyak belajar, karena budaya kita beda dengan budaya barat pasti, karena spiritualnya ada, dalam arti kalau konteks laki-laki memerankan wanita dan sebaliknya, itu kalau salah satu profesor dari Amerika mengatakan, bahkan dari Malaysia juga, ini sebenarnya termasuk gender mistik. Ada mistisnya sebenarnya. Karena nggak mungkin orang bisa transformasi karakter segampang itu, ya. Kadang-kadang kita kejebak. Nah itu Pak. Iya, mistis. Yang kita pahami, apa sih budaya itu? Budaya itu kekuatan yang datang dari Tuhan. Ya. Jadi budaya adalah potensi kekuatan manusia yang datang dari Tuhan, yang berfungsi untuk menerjemahkan pemberitaan dalam hati sehingga gampang diterima oleh orang banyak. Itu budaya. Sehingga masing-masing pasti berbeda. Ya, suara hati yang saya dengarkan pasti akan berbeda dengan suara hati yang didengarkan Mas Didi, Mas Yusri. Ya. Konsepnya budaya itu kan bahasa kita, bahasa Sanskerta. Bahasa Arabnya kan akal, akalun. Ya. Akal itu fungsinya menerjemahkan pemberitaan dalam hati. Ya. Isi hati hanya dua, baik, buruk, benar, salah, celaka, bahagia. Hanya itu. Nah, kita dituntut untuk bagaimana milih yang baik, milih yang benar, dan milih yang berbahagia. Konsepnya hanya dua. Tuhan hanya menciptakan dua pada umumnya. Ya, dan kita disuruh milih salah satunya. Siapa yang milih? Yang milih adalah aku. Kalau gitu siapa aku? Ya, kita cari sendiri-sendiri ya. Dalam agama, barang siapa yang tahu dirinya, akunya, maka tahu tentang Tuhannya. Barang siapa yang tahu tentang potensi dirinya, dia akan tahu kemuliaannya. Orang mulia berarti dia tahu bakatnya. Mas Didi adalah satu di antara yang sudah mengenal tentang dirinya, bakatnya, dan dia konsisten di bidang tari itu. Pak Yusri konsisten sudah menemukan bakatnya, akunya sebagai seorang penulis, maka dia sudah menemukan Tuhannya. Saya juga yang semacam itu sebagai MC, katakan begitu ya, sebagai MC ya. Saya sudah menemukan diri saya, bahwa saya adalah tukang ngomong semacam ini, ya. Dan saya yakin kuliah itu intinya menemukan diri itu, bukan pinter-pinteran baca referensi yang banyak, bukan. Saya sebagai dosen, saya tidak rela mahasiswa saya itu hanya membaca referensi tanpa membaca dirinya, sehingga dia pada waktu lulus tidak tahu bakatnya. Kuliah itu adalah mencari bakat. Intinya itu, seperti Mbak Jo ini loh ya, Mbak Jo ini, konsisten dia itu ya, karena dia menemukan bakatnya. Tepuk tangan untuk Mbak Jo. Ya. Oke, ada lagi ya. Menjadi panjang kalau berbicara mistis ya, karena manusia itu kan Pancasila. Manusia terdiri roh, rasa, hati, akal, dan nafsu. Ya, oke, monggo. Sini dulu. Saya sudah ketemu. Matur nuwun Pak Rianto. Mas Didi sugeng